Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam dulur cinta FK dimanapun berada. Kalau depan orang lain saya berani, depan apa nggak bisa ngomong apa. Hidden cam. Ya, sedulur cinta FK dimanapun berada. Malam hari ini podcast spesial dengan Abah Guru. Speechless gua jadi ini. Ya, sedulur cinta FK dimanapun berada. Podcastnya nggak jelas mau bahas apa. Semoga sedulur cinta FK dimanapun berada pada malam hari ini senantiasa dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat dalam kondisi Republik pada saat ini, tetap jaga prokes. Sudah masuk? Udah. Coba. Ya. Nih, nggak ada materi, lupa. Mari, coba lihat. Taruh. Jadi sedulur cinta FK, boleh silakan malam hari ini langsung komen. Ada yang langsung mau bertanya ke Abah Guru, monggo. Apa yang tidak mau ditanyakan, tanyakan. Jadi mulai dari yang paling nggak penting. Oh, iya. Pertanyaan jangan yang penting-penting, yang nggak penting aja ditanyain. Keringat dingin saya, Pak. Ya, yang online, yang sedang online FB-nya. Ada delay-nya ya? Ada delay-nya. Ya, lumayan. Ya. Monggo yang mau bertanya. Jadi materinya bebas. Dulur yang jauh-jauh yang belum bisa punya kesempatan bertemu dengan Abah Guru, ya malam hari ini spesial bisa melihat langsung melalui FB. Biasanya malam Jumat itu majelis zikir FK Babilonia itu acaranya podcast materinya materi yang nggak jelas. Nggak boleh yang penting, nggak boleh penting-penting. Iya. Materinya nggak perlu yang penting-penting gitu. Yang penting bisa tertawa, bisa ngopi. Ini pembahasannya juga nggak ada yang dibahas. Yang penting sehat-sehat aja. Ya, amin. Wawancaranya nggak punya materi. Wartawannya bingung. Itu nanya yang 2T, Pak. 2T cair. Dua T takut. Akankah cair atau enggak? Oh iya. Ya ora bakal.
2T gak bakal cair, guys. Ojo ngimpi. Ayo monggo dulur Cinta FK, monggo yang mau bertanya. Jadi bisa bahan buat hostnya nih. Kalau mau cair itu ya kerja, Oh, ya iya. kan. Ya, kasih kesempatan siapa yang mau tanya. Mau tanya masalah apa? Kapan PPKM berakhir? Kapan-kapan? Pokoknya plus yang tahu itu kapan-kapan. Tim pewawancaranya bingung, nggak ada isi materinya. Saya juga baru datang, nggak tahu malah ada syuting. Biasanya lancar-lancar aja nih Bang, ngerosting orang gitu. Sekarang nggak bisa ngomong. Yang hadir jangan cuma nyimak, ini kesempatan yang paling berharga nih. Ojo nyimak aja. Ojo betul. nyimak aja ya. Soalnya bukan Monggo. buku. Yang mau bertanya jangan salam-salam aja tanya. Atau mungkin bisa ini Pak yang dijelaskan tentang penanganan pas ketika ada gejala, kemudian ketika Abah menjelaskan menggunakan uap dari minyak atsiri itu Pak. Oh, susah itu saya jelasin. Di blog nanti siaranmu kalau saya jelasin. Ayo yang mau bertanya, salam-salamnya kebanyakan yang tanya aja. Hah? Ya. Iya. Salam-salam. Yang ini apa? Yang itu. Bacain assalamualaikum gurukulan dulur fatwa kehidupan. Ya waalaikumsalam. Malam ini khusus
mau menjawab setiap pertanyaan dari sedulur yang mau bertanya. Yang nggak penting saya jawab. Jangan sampai nanya yang penting. Kalau yang penting tadi kan. Ya, Nilainya panjang banget, Bang. Ya, bertanya jangan yang vulgar soal nganu gitu ya. Tapi kalau ada yang bertanya, contohnya misalnya, Bang, saya ada dapat gejala. Oh, berarti itu pertanyaan nggak penting. Silakan hubungin satgas terdekat. ya pokoknya yang penting itu jaga prokes, ya kan? Pakai masker, imunisasi, terus ditimbang berat badan ya kan? Ya kalau 3M-nya benar ya Pak ya. Kalau 2T-nya itu belum Nah, kelihatan nih. kalau 3M benar, itu harus jaga. Tuh. Oh, 3M. Ya, Prokes, masker, menjaga jarak, cuci tangan itu perlu. Kalau 2T nggak perlu 2T. Wah. Lah, ngomong aja. di komen apa? Itu oli 2T. Oli 2T. Oh itu oli. Kalau itu pasti cair. Iya. Wih, nah yang tanya lele juga boleh itu. Bang, Tapi harusnya syutingnya pas di kolam ini karena mendadak saya juga nggak tahu. ini Iqbal Bang yang posting Oke. barusan bikin kolam berapa, Bang? Oh, baru satu. Cepat kaya itu kalau lele itu. Mungkin ada hal yang disampaikan mengenai bulan Suro. Diundur, Bang. Liburnya diundur. Jadi hari Rabu, seharusnya hari Selasa. Bulan Suro diundur juga. Satu suranya juga diundur. Satu Suro ngumbah gaman kalau orang Jawa kan. Ya, itu tradisi nenek moyang kita. Jadi maksudnya ya euforia lah menuju tahun yang baru, serba baru itu. Pikiran yang baru kan simbolnya itu berendam, kalau di Jabung berendam. Bisa berendam di mana aja gitu ya. Ya sebenarnya itu simbolik penyucian, maksudnya supaya tahun depan lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau daerah puncak Muria malah rame lagi, daerah-daerah mana? Ya Muria yang agak sana lupa. Itu orang Kejawen malah itu pada bawa obor macam-macam. Kemarin ada info juga Pak di Jabung didatangi oleh Dinas Pariwisata Pak.
bagaimana mengisi memperingati malam 1 Muharram menurut Islam. Oke. Ya intinya sama aja sebenarnya, tahun baru itu intinya supaya harapan baru manusia menjadi lebih baik ke depan. Intinya tetap sama seperti itu. Orang bisa mengisi dengan berbagai hal itu simbol-simbolik aja semuanya. Ada yang berendam, orang Jawa nggak tahu, orang Arab nggak berendam mungkin karena pasir sana kan. Ya mungkin lebih banyak memperbanyak ibadah-ibadah, memperbanyak zikirnya. Tetapi toh maksud dan tujuannya juga tetap sama aja sebenarnya. Ya, pengen menjadi manusia yang lebih baik ke depan. Ada lagi kalau menanam kacang tanah tapi lokasi kioman pohon sengon, gimana ya, pohonnya dijadikan duit buat beli kacangnya kan. Mohon pencerahan bagaimana kami bisa terus-menerus istiqomah dalam amalia zikir jahar dan sir supaya bisa istiqomah. Istiqomah itu susah. Istiqomah kan karena kebiasaan. Tetapi kebiasaan belum tentu istiqomah. Namanya kebiasaan rutinitas. Kebiasaan dan istiqomah beda. Tapi istiqomah harus lewat biasa. Ya, tapi terbiasa bukan berarti istiqomah. Bedanya apa istiqomah sama kebiasaan? Kalau kebiasaan kan adat namanya. Kalau istiqomah itu hal yang berhubungan dengan kokohnya pendirian orang. Makanya kalau dalam perjalanan spiritual itu dua hal harus selaras, daim, qaim. Istiqomah itu di qaimnya itu. Jadi kalau tegak ya terus tegak, nggak ada loyonya, itu yang susah buat manusia. Karena manusia ya banyak loyonya daripada enggaknya. Nah kalau adat kebiasaan secara Islam nyebutnya bukan istiqomah tapi sunnah. Jadi sunnah itu sesuatu yang sering dilakukan, sering diulang dilakukan, itu disebut sunnah. Kayak sunnah Nabi itu berarti hal perkara yang sering dilakukan Nabi. Sunnah sama istiqomah kan beda, walaupun ya banyak orang menyangka bahwa adat kebiasaan sesuatu yang rutin itu adalah istiqomah, kan bukan. Yang rutin itu namanya sunnah. Jadi istiqomah letaknya bukan di rutinitasnya tapi di semangatnya itu aslinya gitu. Jadi misalkan orang mau mendekat ke Tuhannya lah, rutinnya dia misalkan berzikir, beribadah dan lain sebagainya. Ini sunnah namanya rutinnya ini. Istiqomah itu semangatnya dia berbeda. Kalau rutinitas kan pada gerak fisiknya. Kalau istiqomah semangat, jadi gerak rohaninya. Bedanya situ. Orang sering menyangka kalau mengerjakan sesuatu yang sama terus itu sama dengan istiqomah gitu ya.
Itu bukan seperti itu. Itu sunnah namanya. Kalau kamu rutin mengerjakan sesuatu, namanya sunnah. Terus diulang-ulang kerjaan yang sama. Menjadi sunnah atau adat kebiasaan sama lainnya. Nah, kalau kamu melakukannya dengan semangat yang tinggi, semangatnya itulah istiqomah. Makanya harus semangka. Jadi Pak ketika menjalani secara kebiasaan tapi enggak dengan spiritnya, semangatnya, berarti itu keluar dari istiqomah gitu. Nah, itu disebut adat saja, kamu melakukan adat atau rutinitas. Kalau istilah lainnya sunnah. Kayak sunnah Nabi itu berarti yang sering dilakukan Nabi. Diulang-ulang besok sering, pokoknya sering, itu namanya sunnah. Nah, istiqomahnya ya di semangat melakukannya itu, spiritnya kan beda. Ya mungkin rutinitas kan ada yang karena terpaksa ya kan, takut apa namanya kutuk. Takut apa masuk neraka atau dikutuk Tuhan kan. Jadi jadinya rutinitas atas dasar keterpaksaan, dia tidak ada spirit, nggak ada semangat di situ, ya kan? Kan beda kan walaupun tipis. Sementara ini orang mengenal istiqomah ya kalau dijalankan terus, bukan. Itu sunnah atau adatnya, jalankan terus. Tapi kalau menjalankannya dengan selalu spirit, semangat yang kuat, yang tinggi, lah itu istiqomah. Ya, istiqomah itu kan dari kata qiyam, qiyam itu berdiri kan, kokoh, tegak, lambangnya alif. Istiqomah. Bukan lambang dilakukan terus menerus, beda. Ya, kayak kalian makan lah, makan itu kan sudah rutinitas, adat kan. Tapi kalau nggak enak kan nggak semangat makannya kan, ya bener kan? Kamu kurang enak lauknya, kamu tetap makan tapi nggak dalam spirit ini gerangsang ya kan. Nah, beda kalau lapar, makanannya enak, kamu suka, wah spiritnya kan gerangsang kan, semangat tinggi, benar-benar memburu itu kan. Ya mirip seperti itulah antara adat atau sunnah tadi dengan istiqomah, bedanya di situ. Jadi enggak ada prinsip karena ketakutan gitu. Ya bukan. Ketakutan karena azab atau itu enggak istiqomah. Bukan istiqomah itu, tapi keterpaksaan. Maksudnya kalau kamu jalankan ya rutinitas menjadi adat kebiasaanmu, tetapi kamu tidak istiqomah. Karena kamu mirip orang makan yang kamu nggak suka lauknya, kamu tetap makan. Karena kalau nggak makan mati kan. Tapi kan kamu malas-malas makannya. Beda. Walaupun ya bedanya tipis gitu. Nah, gimana kalau supaya bisa tetap istiqomah, spiritnya itu harus tetap ada. Kamu harus punya target pengejaran terhadap sesuatu supaya kamu terus ada strumnya. Semangat kan dari strumnya itu. Misalkan orang punya spirit untuk mendekat sama Tuhannya kan harus ada strumnya itu. Itu letak istiqomahnya, bukan letak rutinitasnya. Apa yang membuatnya strumnya tinggi, ya kan? Ibarat orang memburu ya, cuman satu, cinta. Kalau enggak
ya ada cinta situ ya nggak bisa. Itu yang bikin semangat orang tinggi. Nah, terus bagaimana mendatangkan cinta atau mahabbah itu nggak bisa karena itu anugerah. Ada bagian yang kita nggak bisa karena itu anugerah. Sama kayak jomblo-jomblo yang memburu bahlul yang sedang memburu-buru ya kan. Nah, itu kamu istiqomah apa sunnah gitu maksudnya. Hanya sekedar adat kan, harus sunnah. Nah, terpaksaan, waduh. Iya, iya. Di situ kan ada spirit semangat yang tinggi, yang membara, ya model kayak api membara kan ke atas, tegak. Nah, itu ya istilah lainnya stromnya namanya, voltasenya harus tinggi. Jadi salah sangka orang membedakan istiqomah sebagai dilakukan terus, itu sebagai istiqomah. Itu bukan, itu adat atau sunnah sebutannya. Jadi istiqomah terletak di dalam hatinya. Kalau dia melakukan terus dengan penuh gairah, penuh semangat yang tinggi, itulah istiqomah. Ya jelas. Dia letaknya dalam hati manusia. Jadi bersegera terhadap rahmat Tuhan kan dia bergegas. Karena ada dorongan semangat. Menjemput impian. Apa? Ikatan cinta. Ikatan cinta. Ya ada kesalahan lah di masyarakat tentang pengertian istiqomah secara umum dipahami sebagai melakukan rutinitas perbuatan secara terus-menerus, tapi adalah selalu bersemangat untuk melakukannya itu istiqomah. Ada pertanyaan? Caranya istiqomah ya harus itu, stromnya harus tinggi, stromnya harus pakai cinta lah. Cinta itu masalahnya nggak bisa diurai oleh manusia karena dia datang dengan sendirinya. Ya kayak jelangkung lah, datang tak diundang, pergi nggak diusir. Pokoknya ya pergi kecewaan lah gitu kan, datang beluka. Ya kan wis diajari. Udah diajari. Mohon izin bertanya, bagaimana menurut Abah kalau ada orang yang sikit-sikit mengharamkan musik atau nyanyi-nyanyian? Terima kasih. Musik ya, musik bisa haram bisa enggak, tergantung nada dasarnya. Ya kan? Jadi ceritanya itu begini. Pada sebelum hijrah, sebelum Nabi hijrah masih di Mekah, ya kan? Itu Nabi memang menunjukkan tidak suka sama musik. Karena apa? Karena waktu itu musik identik dengan maksiat. Jadi orang mabuk-mabukan, pesta pora, macam-macam. Pokoknya hal-hal yang jelek selalu diiringi musik. Jadi seolah-olah sudah menyatu antara musik dengan keburukan. Nah,
ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, sudah pindah, ya kan? Di situ terjadi alkulturasi budaya. Madinah waktu itu kota, Mekah itu pelosok statusnya. Jadi ini hijrah itu orang desa pindah ke kota, gitu. Hijrahnya seperti itu kurang lebih. Nah di Madinah, penduduk Madinah berbeda dengan penduduk Mekah. Penduduk Madinah memang hobi nyanyi-nyanyi, main musik, ya kan? Memang sebagai budayanya mereka suka. Gitu. Nah di Madinah itu ya Nabi mulai bisa menerima musik, memaklumi dan menerima musik, sehingga membiarkan musik sepanjang itu untuk tujuan-tujuan yang umum seperti hiburan, pesta pengantinan dan lain sebagainya. Cerita tentang musik itu seperti itu. Cuman karena macam hadis-hadis atau dalil yang dinukil orang itu kan nggak ada kapan dan di mananya. Adanya cuman dari siapa yang cerita, dengar dari siapa gitu. Jadi nggak ada kronologisnya, nggak bisa diurut. Jadi orang tidak tahu bahwa ada perubahan suasana hati atau perubahan pandangan Nabi terhadap musik. Di Mekah ya Nabi terkesan antipati. Ketika sudah hijrah terkesan menerima. Nah, orang yang ambil hadis-hadis atau keterangan dari saat masih di Mekah, ya nanti pasti mengharamkan kan gitu, fatwanya haram gitu. Kalau yang pakai dalil-dalil yang ketika Nabi ada di Madinah ya, membolehkan, ya kan? Yang penting musik yang ada tidak menjadi sebuah sarana maksiat. Gitu. Ya kan musik universal, cuman suara dia. Kita juga bisa menadakan suara kita. Jadi musik kan bisa. Jadi bukan salah musik, tetapi hal haramnya gampangnya tergantung musik apa buat apa gitu. Jadi bukan musiknya, tapi penggunaannya, penyalahgunaannya. Ya sama orang sweet gini lah, sweet kan nggak masalah kan. Tapi kalau buat taruhan pakai uang kan jadi judi kan gitu. Sebenarnya hukum mengikuti latar belakangnya. Hukum itu hadir ketika ada sebuah problem di tengah itu. Ya itu juga sama dia sesuatu bisa berubah-ubah. Hukum itu bisa berubah menurut situasi dan kondisi. Kan ada sebab musabab, latar belakang. Orang main musik ngapain? Misalnya sholawatan ya nggak masalah. Orang main musik ngapain? Misalkan untuk dugem mengiringi maksiat ya itu bermasalah. Ya jadi haram karena sebab yang mengikuti itu. Tapi kalau sebab-sebabnya sesuatu yang lumrah, umum atau baik ya tidak menjadi masalah. Jangan salahkan musiknya, siapa yang nyetel. Nah, ya kan? Dan untuk apa dia nyetel gitu? Ada yang bertanya lagi nih Pak, mohon tipsnya apa supaya robitanya cepat meresap? Robito itu pertalian rohani, bukan fisik. Jadi kalau pertalian rohani itu ya sebenarnya bagaimana cara kamu untuk menyatukan visi, misi ataupun rohanimu ke guru. Itulah yang disebut robito.
Nah, sedangkan Robitoh ala Toreko misalnya membayangkan wajahku dan lain sebagainya itu cuman pengantar saja, pengantar di tahap awal. Tapi intinya Robitoh bukan itu. Robitoh itu supaya selaras. Ya macam ini loh, kalau sholat jamaah itu kan menghadapnya sama semua, ya kan, mengikuti imam semua. Robitoh itu semacam itu, supaya nggak ada yang kesono kemari kan. Gitu. Dengan begitu dia menjadi sinergi namanya, saling melengkapi, saling menguatkan. Gitu. Bagaimana dengan hadiah Fatihah ke guru itu? Ya ibaratnya cuma kunci awal aja untuk buka. Tapi Robitoh aslinya ada dalam kesamaan visi dan misi. Juga rohani ke guru. Pertalian seperti itu. Ya sudah mirip Robitoh, ya mirip kayak sholat jamaah itulah. Ngikutin imam kan. Nah, itu Robitoh seperti itu. Kalau bedanya dengan yang sifatnya umum, contohnya misalnya kesepahaman misi dengan contohnya seorang pemimpin, seorang presiden, Pak, itu bedanya di mana gitu? Ya, kan beda. Seorang guru itu visi misinya membimbing ya kan, baik dunia maupun rohani, untuk murid-muridnya supaya bisa maju. Nah, kalau pemimpin ulil amri kayak ya katakanlah presiden dan lain sebagainya, dia kan urusannya negara dan rakyat dalam tujuan-tujuan kehidupan bermasyarakat saja, tidak sampai ke kehidupan akhirat sana. Ada presiden bimbing urusan akhirat ini kan. Saat seorang guru juga termasuk pemimpin, itu bagaimana gitu Pak? Oh, ya umaro sekaligus ulil amri, jadi dua-duanya, yaitu zaman sahabat Khulafaur Rasyidin itu. Zaman sekarang udah gak ada yang kayak gitu. Ya jarang sekali. Kenapa? Kan dunia semakin sekuler. Semakin terpisah. Ya, padahal sebenarnya ya enggak menjadi masalah. Asal bisa membawa, cuman memang kalau di dunia politik, dunia kepemimpinan itu kan penuh intrik, penuh nafsu dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di dunia ketuhanan kan nggak ada niatan untuk ke situ. Gitu. Hanya mengharapkan kebaikan aja. Semuanya jadi baik, jadi benar, cuman itu aja. Ada selintingan komen dan suara gitu Bang. Abang jadi presiden gitu. Oh, saya kan presiden juga. Pre itu kan sebelum ya kan, belum jadi siden. Pre sebelum siden, jadi sebelum menjadi siden. Nah, kalau sudah selesai masa jabatannya kan posiden namanya. Dari pre menjadi posiden. Sudah selesai menjadi siden kan. Nah, saya memang belum jadi siden gitu. Jadi presiden juga. Sabah dari Sabah Malaysia di Rabasnya, mohon pikirannya puncak kejelasan. Apakah jalan memupuk raih rasa cinta pada Allah? Mohon ibunya Rabasnya di Paris, Malaysia. Oh ini ya. Puncaknya ikhlas. Ya orang apa-apa juga. Karena ikhlas, sering saya sebutkan, ikhlas kan ya di surat Al-Ikhlas saja nggak ada kata ikhlas ya kan. Adanya qul huwallahu ahad dan seterusnya itu kan nggak ada kata ikhlasnya kan. Kenapa ya? Ikhlas sebuah istilah tapi nggak ada bentuknya.
nilainya relatif. Nilainya relatif, nggak ada takaran pasti. Yang ikhlas itu seperti apa kan nggak ada pastinya. Yang jelas hanya Tuhan yang tahu kan gitu. Nah, jalan untuk memupuk meraih rasa cinta pada Allah. Ya mahabbah namanya cinta itu sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dipupuk. Dia bisa datang secara ajaib, ya kan? Ada orang yang cinta lewat jalan kebencian ada juga. Tuh, masuk bisa ya, itu namanya kan benci itu benar-benar cinta ya. Banyak orang yang tadi membenci suatu, akhirnya mencintai suatu itu. Bahkan dia bisa lewat kebencian aneh kan. Bisa lewat apa saja. Tapi yang jelas bagi manusia, ya yang terbaik ikhtiar berharap aja. Cuman kalau bagaimana cara untuk menumbuhkan cinta saya nggak tahu. Belum ada yang tahu itu. Karena itu semacam anugerah. Jadi dia bukan sesuatu yang diusahakan, nggak bisa. Iya, ya kayak jelangkung. Datang dijemput apa tak diundang, Pulang nggak diantar. pulangnya nggak diantar. Tapi tetap minta ongkos. Saya naik Grab. Ada yang mentafsirkannya dengan cara banyak berzikir atau tirakat atau bersedekah segala macam, itu sifatnya Ya. di mahabbah itu bagaimana? Oke. Ya, selayaknya mencintai suatu itu kan ada pengorbanan-pengorbanan. Makanya manusia disuruh berkurban gitu kan. Kurban. Kayak menyembelih hewan kurban. Kurban itu kan dari kata kurb. Kurb itu dekat. Jadi wujud dari sebuah kedekatan. Maksudnya kayak gitu. Nah, orang memiliki ikhtiar-ikhtiar untuk menyatakannya itu gitu. Ya kayak ngejar cewek misalkan jomblo-jomblo itu kan, dia menyatakannya dengan ya, macam-macam cara. Manusia juga menyatakan itu dengan berbagai cara. Karena sunnah apa istiqomah ya? Itu sunnah. Itu kebiasaan. Kalau istiqomah itu berarti ada targetnya. Kalau istiqomah dia semangat berarti. Bagaimana kedudukan nama atau identitas manusia, dunia dan akhirat? Apakah kita akan dipanggil Allah dalam pengadilannya dengan panggilan yang sama? Ya kita dipanggil dengan panggilan yang sama. Apa di dunia, maksudnya panggilan nama dunia sama nama di sono. Ya kadang sama kadang enggak. Iya. Ya tergantung maunya. Kalau Allah itu kan suka-sukanya manggil makhluknya. Dul misalkan gitu kan. Dan dipanggil padahal namanya misalkan Fasri kan. Dul sini gitu kan. Bisa saja. Jadi sesukanya. Dia bisa manggil namanya bisa persis ya kan, tapi nggak bakal lengkap. Bisa juga memanggil sesukanya. Terus panggil nama bapaknya bin Atang misalkan kan, anaknya Pak Atang maksudnya gitu. Anaknya Pak Atang kan gitu. Hei bin Atang gitu kan. Kalau terkait dengan nama itu, Pak, apakah nama kita yang di dunia ini juga ada punya nama secara rohaninya?
Ya pastinya ada yang ya, ada yang enggak. Contohnya kayak Nabi. Nabi itu kan namanya Muhammad, ya kan. Tetapi ada satu ayat disebut sebagai Ahmad. Ya. Jadi nama rohaninya Ahmad. Ya, nama zahirnya Muhammad. Kan mirip-mirip. Walaupun beda sebutan, tapi biasanya ada kemiripan. Ini ada izin bertanya, apa hukumnya mengukir tokoh ulama atau pahlawan dengan media sandal jepit Rawut. dari rawut? Ya memang bisa ya diukir di sandal jepit itu. Bisa jago dia. Bisa ya, ya udah ukirin itu wajah saya sandal jepit. Dapat izin Biar- lo. Izin tuh. Biar dijajah orang nggak apa-apa. Ya, boleh apa? Hmm. Ketika kita beristiqomah dengan seiringnya perjalanan menimbulkan rasa nafsu yang di luar batas itu gimana Pak? Nafsu yang di luar batas itu nafsu apa itu maksudnya? Oh, ego itu hal yang berbeda. Jadi ego itu hasil dari kurang ikro kita baca itu. Jadi kenapa manusia kok timbul ego kan? Dia kurang membaca dirinya sendiri. Ego itu muncul karena merasa banyak merasa itu. Jadi sebenarnya ego bisa kita tanggalkan atau turunkan ketika kita menyadari dan memahami bahwa kita ini hanya butiran debu di alam semesta. Ya kan? Jadi manusia menjadi sadar. Harta itu apa ya? Ya butiran debu aja, cuma titipan. Kecerdasan ya cuma titipan, semuanya titipan. Jadi manusia pas dasarnya tidak memiliki sesuatu apapun. Yang membuat ego adalah merasa itu. Gitu. Jadi ketika kamu beribadah, ada merasa banyak beribadah. Ketika kamu merasa sebagai pahlawan yang sudah berjasa karena sudah menyembah Tuhan. Jadi Tuhan ini utang budi lah. Nah, rasa itulah berasal dari pengaruh warid ibadah. Ibadah itu ada waridnya. Lalu yang timbul di hati manusia merasa suci. Kalau melihat orang yang buruk ya kan, wah orang jelek gitu misalkan. Itu pengaruh dari warid. Ya. Jadi kamu terbawa oleh warid. Makanya yang terbaik apa? Ya kamu beribadah yang bagus, tapi jangan terpengaruh sama warid. Warid memang bawaannya seperti itu. Dia merasa suci, merasa sudah banyak ibadah, merasa sudah bersih dan lain sebagainya. Nanti dia melecehkan sifatnya itu. Melihat orang yang kotor, yang apa gitu kan. Nah, itu dorongan warid, terus mendorong hatimu. Biasanya seperti itu. Kita harus bisa mengatasi pengaruh negatif dari warid itu. Bagaimanapun juga warid ada sisi negatifnya. Caranya gimana? Harus banyak-banyak sadar diri tadi bahwa apapun itu ya semuanya kembali ke Allah. Kita hanyalah butiran debu kan. Nah, makanya kamu harus menyadari jagat wali kan. Kalau kamu beribadah itu yang sejatinya kamu diibadahkan. Kalau kamu diibadahkan itu kamu digerakkan sama Allah. Jadi kamu nggak boleh menuntut pahala, kesucian dan lain sebagainya. Kayak pegawai yang minta upah gitu kan. Jadi kamu tangkap itu sebagai rasa syukur mestinya.
mensyukuri keadaanmu bahwa kamu diberikan ilham, diberikan petunjuk hidayah sehingga bisa beribadah. Ngerti kan? Gitu. Apapun di diri kita ya nggak ada nilainya, termasuk ibadah kita, hanya butiran. Kalah sama malaikat, kalah sama iblis, kalah. Ya kan? Nah, kadang kita merasa itu pengaruh dari warid dari ibadah. Ibadah apa aja yang kita lakukan itu ada warid ibadah. Karena ada wirid, ada warid. Cahaya dari wirid itu warid namanya. Warid ini mendorong merasa suci. Itu efek negatifnya yang harus kalian tanggulangi. Ya kalau orang umum kan taunya, wih ibadah kan bagus, ya memang bagus. Tapi mereka tidak sampai pengetahuannya bahwa ada warid dari ibadahnya itu yang juga mendorong hal yang buruk, merasa suci. Padahal Allah nggak suka itu gitu. Nah, kita harus beribadah sebanyak-banyaknya tanpa kamu memandang rendah orang yang katakanlah nggak ibadah atau masih kotor itu. Anggap saja sama dengan dirimu. Perbedaan ilmu waris sama hadis dalam artian bukannya itu bisa jadi Oh. Warid itu kan sebenarnya warid diperlukan manusia. Dia adalah cahaya dari wirid atau cahaya dari ibadah. Diperlukan manusia untuk naik ke langit, untuk menuju Tuhan, mendekat. Warid itu diperlukan. Tetapi dia bagaimanapun juga ada sifat negatifnya juga. Yaitu jebakan dari warid ini adalah mendorong rasa suci lebih tinggi, lebih alim, lebih suci, ya kan? Jadi kamu memandang orang menjadi rendah. Ketika memandang yang kotor, ya kan, banyak dosanya, lonte misalkan kan gitu. Kalau orang-orang jadi memandang rendah, karena kamu memandang dirimu ini sudah penuh dengan takwa, gampangnya kan gitu. Nah, itu kan ada sebuah kesombongan yang terselip di situ. Nah, ini loh maksudnya yang dewarit. Kalau iblis itu dia bapaknya yang menolak. Awal-awalnya kenapa itu bapak Abi. Kayak Ibrahim itu kan. Itu Abi. Lis itu Laisa. Jadi bapaknya tidak. Jadi bapaknya orang-orang yang seno, berkata tidak. Tidak terhadap apa? Terhadap perintah Tuhan. Jadi pembangkang gitu loh. Bapaknya para pembangkang. Itu istilah iblis itu maknanya seperti itu. Nah, iblis ada dalam diri kita. Istananya apa? Panjangnya angan-angan. Dari angan-angan yang panjang berujung perbuatan yang menyimpang. Pengen sugih rak kelakon, maling, korupsi, ya kan? Nah, itu kan berawal dari panjangnya angan-angan itu. Makanya manusia jangan terlalu panjang angan-angan. Hiduplah dalam realistis. Nah, gitu. Kalau adanya kayak gini martabak ya martabak dimakan gitu. Tapi kalau ada tempe ya tempe dimakan gitu. Nah, itu namanya realistis. Jangan adanya martabak mintanya apa namanya? Nasi goreng. Pizza ya. Nah, itu tidak realistis. Realistis itu menemukan keadaan dirimu dan kamu mensyukuri dan bahagia apa adanya. Nah, itu realistis. Dan realistisnya tiap manusia mungkin beda-beda juga. Menyadari keadaanmu dan menerimanya.
kadang makan enak, kadang nggak enak, ya terima gitu. Itu realistis ya. Apalagi ini jajat izin tanya bahkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pertanyaannya ulil amri itu sebenarnya siapa ya? Ini Pak Ulil dan Pak Amri. Jadi ulil amri itu kan istilah umum untuk seorang pemimpin. Kan? Mentaati Allah, mentaati Rasul dan ulil amri. Pemimpin itu dia berdasarkan amri atau amarnya. Amar itu urusannya apa itu? Nah, kalau urusan negara ya presiden berarti. Ya kan? Nah, kalau urusan sekolah berarti ulil amri kepala sekolah. Nah, yang disebut ulil amri dia harus memiliki amar. Amar itu dia menetapkan hukum-hukum atau peraturan-peraturan, memiliki hak untuk menetapkan hukum peraturan yang ditimpakan ke orang lain yang di bawahnya. Itu ulil amri. Contoh, kepala sekolah dia punya kekuasaan untuk membuat peraturan sekolah yang ditetapkan untuk siswa-siswa atau guru-guru misalkan. Itu tergantung amarnya. Makanya istilah ulil amri luas aslinya. Bukan berarti pejabat dari plat merah itu ulil amri, enggak. Amri juga ulil amri yang benar karena amarnya kan ada amar ma'ruf berarti kan ada juga amar mungkar. Ya kan? Karena ada kebalikannya juga. Berarti yang dimaksud ulil amri ya yang membawa amar-amar yang ma'ruf tadi bukan yang amar mungkar. Jadi yang ditaati itu yang itu. Contoh misalkan, ya kan, ya, kepala sekolah dia bikin peraturan yang ngaco misalkan peraturan apa gitu yang katakan menyimpang gitu. Jadi kan berarti amar mungkar. Berarti dia amar mungkar. Nah, itu tidak termasuk di ayat itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri itu. Karena dia amarnya amar mungkar. Ulil amri yang dimaksud itu yang selama amar yang dibawa ditetapkan itu sesuatu yang memang baik dan pas, enggak melenceng gitu. Ana meneh lho. Harap maklum deh. Paris, apa teh? Sama Malaysia. Apakah message yang hendak disampaikan oleh Tuhan berhubungan dengan kata-kata Tuhan itu bukan ruku dalam penciptaan Adam? Mohon ridho apa teh? Message ya, pesan di situ. Pesan atau message dalam kutiupkan ruhku. Ya, berarti yang ditiupkan adalah ruh
ruhnya Allah kan gitu. Ke dalam diri manusia. Ruhnya Allah itulah yang membawa kepada banyak hal. Di antaranya kehidupan. Membawa sifat hayat, ya kan? Membawa sifat Rahman, membawa sifat Rohim. Ruhnya Allah itu banyak sekali. Jadi ketika sesuatu yang tadinya mati lalu ditiupkan oleh Allah ruhnya, sesuatu itu menjadi hidup. Tapi bukan hanya hidup, berpikir, ya kan? Berkasih sayang, bekerja sama macam-macam. Tergantung ruh yang ditiupkan tadi. Kalau yang bagus-bagus tiupkan ya pasti menjadi manusia yang bagus. Karena ruhnya ingat banyak sekali ruh Allah itu. Hanya sedikit yang manusia dikasih tahu. Jadi ruh itu adalah af'al, suatu perbuatan dari Tuhan. Jadi Allah itu menghendaki sesuatu di dalam kehendaknya itu memiliki sifat-sifat rentetan sifat yang banyak sekali. Sifat-sifat itulah yang dimasukkan dalam diri manusia. Kan manusia itu bukan cuma hidup aja loh. Bukan cuma melek gitu aja hidup. Ya. Jadi ruh itu bukan cuma bikin hidup aja. Bikin kamu bisa ketawa, merasa lucu, merasa marah, merasa sayang, merasa benci, macam-macam. Jadi ruh itu bukan hanya hidup, tapi menghidupkan. Dan hanya Allah lah pemilik ruh. Itu af'al perbuatan dari Allah sendiri. Atau amar. Amar dari Tuhan itulah yang disebut ruh. Ya, kita adalah yang menerima ketitipan amanah. Menerima sebab akibat kita. Jadi kita tahu-tahu gede dan melihat diri kita, oh ini aku. Baru kita mengenal diri kita loh. Yang kita sebut sebagai aku. Tapi yang sejatinya ya semuanya berawal dari tiupan ruh Allah tadi itu. Izin bertanya Abah, kenapa Allah lebih mempercayakan janin di perut perempuan? Dia Novi. Ini saya agak bingung ini. Kalau ditaruh di perut laki-laki, nanti keluarnya lewat mana? agak bingung juga. Ya, itu kan apa ya, rancangan gitu loh. Kayak kita kalau mau bikin rumah itu kan bikin gambarnya dulu, itu rancangannya, sketsanya atau ya plannya lah, rancangan. Allah sudah merancang manusia menjadi dua jenis, ada laki-laki ada perempuan. Dari rancangannya itu ya dibikin seperti itu, perempuan nanti yang hamil dan laki-laki yang cari duit kan gitu. Walaupun ada yang kebalik juga. Ya itu sudah dari sononya rancangan. Rancangan yang memang kita tinggal menerima saja. Kita kan nggak ikut rapat ngerancang ya kan. Dibentuk seperti apa laki-laki, seperti apa perempuan kan nggak ikut. Cuman kita menerima hasil jadi. Tapi yang perlu kita pahami, ya kita harus meyakini bahwasanya hasil jadi yang kita terima itulah yang terbaik. Iklan guys. Ada iklan.
Ada lagi tanyanya. Ya, udah berapa lama ini? Satu jam. Eh? 1 jam, Pak. Oh ya, saya rasa sudah cukup lah ya, airul kalam ya. Ya, salam buat semuanya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Semoga tetap semangka. Jaga diri baik-baik lah. Ya, gitu aja ya pesan saya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Syekh Muhammad Juhri untuk kesempatan dan waktunya pada malam hari ini. Sedulur cinta FK dimanapun berada, semoga tadi mendapatkan wejangan dari Abah Guru menjadi sebuah ibroh, menjadi sebuah pegangan, pengetahuan yang bisa dijalankan. Hanya Tuhan yang tahu. Ya, jadi terima kasih juga atensi dari teman sedulur cinta semuanya. Terima kasih untuk nyimak hadirnya. Mungkin nanti bagi pembudidaya si Budi Ember, nanti kita juga akan melakukan live langsung dengan Abah Guru di lokasi lokasi budidayanya. Oh iya, ngarep. Ya, terima kasih sedulur cinta FK dimanapun berada. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.